saya selalu ingat Ayub 42 ayat 2 ya, bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara bisa gagal dengan diri saudara, tapi Tuhan tidak pernah gagal dengan rencananya untuk diri saudara. Saudara bisa berkali-kali gagal dengan diri saudara, tapi Allah punya rencana tidak akan pernah gagal mengenai diri saya dan saudara. Percaya di dalam situ, maka engkau akan melihat matahari di dalam kerajaan Bapa. Amin. Nah, malam hari ini, saudara, ini bagian yang paling empuk menurut saya. Bagian yang paling saya sukai. Orang bisa berceloteh sana-sini, tapi saya akan tenang-tenang saja dan senyum-senyum sendiri. Ya, saudara ya, saya tidak perlu teman untuk berselebrasi mengenai ini. Ya, Ibu Esther udah tahu itu. Dari dulu tuh saya selalu exciting untuk membahas cerita-cerita ini. Yaitu cerita apa? Di dalam dunia orang mati dan setelah dunia orang mati. Nah, itu alam di mana alam pengharapan bagi engkau dan saya, ya. Itu alam yang membuat saya dan saudara menjadi berbeda. Ya. Pemazmur di dalam Mazmur 73 katakan apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan melihat kesudahan mereka. Baru dia, terobati semua keluhan kesahnya dia, saudara. Ya, dia bilang sepanjang hari aku, bla 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 bla. Dia benar-benar menjerit, ya. Sampai kapan, ya? Mengapa semua ini terjadi? Saya nggak mau ikutin lirik ton lagunya, ya, saudara. Ya, tapi akhirnya dibilang sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, baru aku melihat kesudahannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya pun harus mengerti. Dia mengerti sebelum Yesus menyatakan diri ke dunia ini. Sekarang saya dan saudara ada di zaman anugerah. Pencurahan Roh Kudus itu membuka mata hati terang supaya melihat apa kebenaran itu. Kebenaran yang mana? Yang memerdekakan engkau dan saya supaya engkau dapat meraih kemenangan. Orang yang terikat nggak bisa berperang. Orang yang terikat berarti tidak merdeka. Orang yang terikat terbelenggu, terbatas aktivitasnya. Tapi orang yang merdeka belum tentu menang. Memang dilepaskan dari belenggu. Saudara tahu kalau fight dengan misalnya binatang, saudara, kenapa harus diikat? Karena dia liar kan gitu. Karena dia liar. Tetapi ketika dilepaskan tuh belenggunya, saudara, selesai. Dia bisa merebut kemenangan. Ketika dia masih terikat, dia tidak bisa. Kalau saudara dan saya tidak dalam keadaan merdeka, Anda tidak mungkin merebut kemenangan. Tetapi Kristus datang supaya engkau dan saya dengan kebenarannya, barang siapa yang ada di dalam firman, maka dia adalah sungguh-sungguh murid. Dan barang siapa yang ada di dalam kebenaran itu, mengerti kebenaran, sungguh-sungguh ikut kebenaran, maka dia akan sungguh-sungguh merdeka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan itu ada di dalam firman ini, ya. Memang harus sampai tuntas selesai. Saudara dengar cerita Lazarus kan? Masih ingat ya? Ya, mulai dari sekolah minggu diajarkan. Tapi sampai sekarang kita belum lulus-lulus. Nah, di dalam kelas-kelas ini harusnya kita jadi lulus, saudara, mengenai cerita itu. Karena di cerita itu menurut saya sangat menarik, ya. Apa yang terjadi ketika kita selesai dari dunia ini, saudara? By the way, ya, omong-omong, ya, bahasa Indonesianya, damai sejahtera itu tidak berhenti, ya, tidak berhenti di sini, di bumi ini. Tapi rancangan damai sejahteranya Allah itu memang seperti, ya, tadi siang Yandri sampaikan bahwa dia melintas alam yang binasa, menembus ke dalam alam yang kekal. Saya luar biasa. Saya pas dengar, ini berarti dengar TikTok, ya. Bagus dia. Rancangan damai sejahtera Allah itu melintasi alam yang binasa, yang sementara ini tembus ke dalam alam yang kekal. Luar biasa. Jadi engkau harus dihiburkan, engkau harus sukacita karena rancangan damai sejahtera yang seperti itu harus menjadi, ya,
pilar tertinggi gitu ya, engkau tempatkan di nilai yang tertinggi dalam hidupmu, bahwa nilai hidupku yang tertinggi itu adalah ketika aku mendapatkan kadar kualitas yang tinggi ya, yang mulia di dalam waktu kekekalan itu ya. Nah, jadi saudara, kita perlu melihat ya apa yang terjadi ya, cerita-cerita apa di dalam Alkitab yang mengungkapkan ya seputar mengenai melintas dunia yang sementara yang binasa ini ke dalam yang tidak binasa, saudara. Lazarus, saudara, ya, waktu dia mati ceritanya begini, ya, sehingga saudara dan saya harusnya apa? Damai sejahtera, suasana itu saudara harus nikmati dalam hidup, ya, sejak dari sekarang ini. Dikatakan, sorry saudara, ini salah ini ya saudara ya, kita harus pakai yang ini ya supaya lebih efisien. Nah, saudara bisa lihat di sini ya. Kemudian matilah orang miskin itu, Lazarus maksudnya saudara ya, termasuk saya dan saudara yang miskin ya. Lalu dibawa oleh malaikat, dibawa oleh siapa saudara? Malaikat satu apa dua saudara? Banyak. Lebih dari satu. Pak Tadus bilang lebih dari satu, jadi imannya Pak Tadus cuman ini lebih dari satu, tapi ini Pak Anies bilang banyak. Dia langsung, Pak Tadus dia langsung ini, dia langsung borong, dia langsung bilang banyak. Ya, oke. Ya, terjadilah padamu sesuai imanmu ya. Tapi saudara itu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, the blossom of Abraham. Jadi tempat nyaman, ya, tempat nyaman. Saudara, kalau kita lihat di Lukas 23 ayat 43 ya, penjahat yang ada di samping Yesus itu ya, kepadanya Yesus berkata begini. Ketika dia berkata, ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai raja, maka dia bilang ini, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi teman-teman ya, damai sejahtera melintasi alam yang sementara yang binasa ini, itu pasti dimulai dengan ketika saudara dan saya mau meninggalkan dunia ini. Maka damai sejahtera kita harus taruh bahwa, wah, ada malaikat yang jemput. Saudara ya, kita satukan ini dulu ya, keyakinan. Saudara, ya, kalau saudara pergi dari dunia ini, saudara tidak usah urus repot-repot mengenai yang menjemput. Yang antar boleh saudara urus, ya, tapi yang jemput sudah diatur, ya. Malaikat-malaikat ya. Nah, kalau nggak sempat urus yang jemput, yang antar, titip saja ya. Nah, mama saya pernah titip, ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jadi waktu saya datang, udah dikasih tahu, jangan ini, jangan ini. Oke, jadi dia titip, ya. Tapi urusan jemput saudara, udah ditentukan saudara oleh malaikat-malaikat dan kemana? Kemana? Ke tempat nyaman. Firdaus, pangkuan Abraham di sebelah kanan Bapa. Nah, itu kira-kira ya, ada tiga bayangan yang kita diberikan di dalam Alkitab. Akan dibawa ke tempat nyaman, ya, ketika kita melintasi dunia yang sementara ini, dunia yang akan binasa ini, dunia yang akan lenyap ini, itu ya, saudara itu akan dibawa, ya, dijemput oleh malaikat-malaikat. Saudara mau tahu rahasia yang lain mengenai kalau tidak ke pangkuan Abraham? Nah, coba lihat yang ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di mana saudara? Di alam maut. Jadi saudara, saya nggak tahu ada yang jemput nggak ditulis di sini. Kalau film-film kartun bilang ada itu yang gelap-gelap gitu, pakai itu ya, pakai kayak pedang tajam gitu, ya nggak tahu ya. Katanya pencabut nyawa, tapi di sini nggak ditulis ya. Yang jelas tiba-tiba ada di alam maut. Ya, yang jemput mungkin yang dari maut lah ya, gitu. Jadi kalau orang bilang malaikat maut, ya, mungkin
Bisa jadi, ya, karena langsung ke alam maut. Dikubur, orang dikubur langsung ke alam maut. Kalau tidak ke pangkuan Abraham. Kalau tidak ke Firdaus. Ya. Nah, rancangan damai sejahtera. Ya, ini saudara ya. Jadi Yeremia 29 ayat 11 itu, aku mau membawanya kepada, ya, bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu bicara mengenai engkau dijemput malaikat-malaikat. Nah, ya, engkau akan dijemput malaikat dan dibawa ke tempat nyaman, Firdaus, tempatnya Abraham. Wah, ya, ya. Tetapi rancangan kecelakaan katanya, dan bukan rancangan kecelakaan, ya. Di dalam King James Version, New King James Version mengatakan the thoughts of evil. Wah, saudara, ini kaitannya, saudara, itu memang anggur murka dan cawan murka, yang tentu saja kaitannya dengan apa? Gertak gigi, ya saudara, ya, dan ratapan tangis, dan itu ada di tempat yang gelap, katanya, menurut Lukas pasal 12, kan, di tempat yang sangat gelap, di mana ada gertak gigi, ya, dan ratapan tangis. Itu di kelihatan kegelapan. Hanya dua, kan, ya, hanya dua, saudara. Jadi engkau malam hari ini, ya, bisa dengan memiliki kelegaan di dalam hati bahwa inilah rancangan damai sejahtera Allah, ya, yang membawa saya akan melintas, ya, bumi yang sementara ini, dunia yang akan binasa dan lenyap ini, ke dalam dunia yang akan datang dengan cara apa? Dijemput malaikat, ya, ke tempat aman, ke tempat nyaman, yaitu ke Firdaus, ya, ke pangkuan Abraham, di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Nah, saudara, tetapi ini, ya saudara, saudara mungkin juga tahu, nah bagaimana nih kalau kita belum meninggal, gitu ya. Sementara apa? Sementara Yesus datang kembali. Oke, kita maju ya satu langkah, ya. Kita maju satu langkah. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, ya. Sebab pada waktu tanda diberi. Jadi ada tanda, saudara, nggak usah ragu-ragu, ya. Jangan ojo ke susu, ya, katanya, ya, jangan buru-buru menerka-nerka apa, saudara, akan ada tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, kalau di 1 Korintus dikatakan bahwa pada saat bunyi nafiri terakhir. Nah, ini saudara kalau lihat, ini itu adalah materai yang ke-7, ya. Materai yang di materai yang ke-7, saudara, ya, itu ada sangkakala yang ke-7. Nah, ini, ya, waktu bunyi nafiri terakhir atau nafiri itu, saudara, ya, nafiri terakhir. Di sini hanya ditulis tanda diberi, tapi di sini malah menuliskan sangkakala, ya. Jadi ke-7 materai itu, saudara, di materai yang ke-7 itu, di dalamnya terdiri dari 7 sangkakala. Ya, 7 sangkakala. Di sangkakala ke-7 itu ada 7 cawan murka atau malapetaka. Ya. Nah, ini terjadi di mana, saudara? Ini terjadi di materai yang ke-7, ya. Di materai yang ke-7, di sangkakala yang terakhir nih, saudara, ya. Sangkakala atau nafiri yang terakhir. Ya. Sangkakala Allah yang berbunyi ini, yaitu nafiri terakhir ini nih, terjadi nih, saudara, ya. Yaitu tanda itu diberi, ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan sendiri akan turun dari surga. Wah. Wah, tuh pemandangan kayaknya sih lebih heboh dari apapun lah, saudara, ya. Siapa yang rindu lihat Tuhan turun dari surga? Tuhan sendiri. Ya. Ya. Wah, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, itu yang namanya saudara perih, pedih, pahit, apalagi ya, kering, gersang, hilang saudara. Segala sesuatu yang lama berlalu. Ya saudara, itu damai sejahtera yang ada di situ dirancang oleh Allah sendiri. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, nah, saudara, mereka yang mati tadi, Lazarus, dan kalau saudara dan saya juga ikut mati sebelum Tuhan datang, akan bangkit terlebih dahulu. Ya, sesudah itu ada saudara, kita yang hidup ini, kita yang hidup dijelaskan di sini nih, dijelaskan di sini. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi betul. Ya, betul bahwa ada kita yang hidup karena memang kita tidak akan mati semuanya, ya kan? Nah, itu akan diubah katanya ya. Kita semuanya yang tidak mati semuanya itu semuanya akan diubah dalam sekejap. Saudara kalau mengerti ini diubah dalam sekejap, nah mari kita ya pada waktunya. Nah, ini saudara ya. Orang mati, nah ini saudara ya, semua diubah dalam sekejap. Diubah apanya, saudara? Nah, ini saudara ingat nih, ini saudara kalau saudara sudah mengerti materi yang kemarin itu, ini mudah untuk mengertinya, ya, mudah mengertinya. Saya close dulu ini, saya mau munculin ini ya. Nih, ingat ya diagram ini? Nah, ya, sekarang jadi 3 dimensi nih, saudara, ya. Nah, ya, kelihatan jelas? Oke ya, saudara, kapan itu terjadi? Nah, ini terjadi di sini, saudara. Ini penyataan anak-anak Allah. Ya, Roma 8 ayat yang ke 23 ya. Ya. Atau 19 ya, 23 ya, 23 ya. Jadi yang namanya penyataan anak-anak apa, Mira? Apa yang dimaksud dengan pernyataan anak-anak Allah? Pembebasan tubuh dosa ini. Gurunya yang jawab. Biasanya Mira yang jawab. Ya, oke. Pembebasan tubuh yang fana, yang hina. Itu diubah dalam sekejap. Apanya yang sekejap? Nah, kalau saudara baca 1 Korintus 15 itu dengan lengkap, di awalnya itu dikatakan begini, ayat 50. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Jadi saudara akan dapat tubuh yang fana hina itu ditanggalkan, ya. Ya. Dan diganti dengan tubuh mulia, ya. Disebut tubuh mulia. Jadi Yesus menggunakan tubuh mulia. Dari mana kita tahu bahwa kita akan menggunakan tubuh mulia? Dari mana? Coba saya uji nih. Dari mana? Nanti ada nih ayatnya nih, pasti ada. Soalnya udah selesai. Tinggal dimunculin. Siapa yang tahu? Dari mana kita tahu bahwa kita ini akan dapat tubuh mulia? Kan Yesus dapat tubuh mulia. Karena kita dimuliakan bersama-sama Kristus. Dimuliakan. Tapi belum tentu. Yang paling pasti kita tahu bahwa kita akan dapat tubuh mulia. Sama seperti Kristus. Ayat itu jangan pernah lupa, ya. Ubah dalam sekejap itu. Nah, ubah dalam sekejap malah justru saya belum jelasin tadi kan. Mengalami pengangkatan. Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak kita pun akan dimuliakan bersama. Ya mungkin saja pikiran Kristus, Pak. Dan tubuh. Loh, kok ini? Selama ini itu yang kita bahas loh. Ya, oke. 1 Yohanes 3 ayat 2. Iya. 3 ayat 2. Dibilang apa? Ya, bagian frasa mana yang di situ? Kita akan menjadi sama seperti dia. Dan kita akan melihat dia dalam rupa yang sebenarnya. Itu 2 kata itu, saudara jangan lupa. Itu setelah apa? Waktu Kristus menyatakan diri.
Dan waktu Kristus menyatakan diri, itu semua nyambung kan? Kolose 3 ayat 4, gitu kan? Terus Roma 8 ayat 23, itu juga Efesus 1 ayat 14. Itu sama semua itu. Ya. Yang menarik di 1 Yohanes 3 ayat 2 itu bilang begini, sekarang kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Itu statement itu sangat penting. Bagaimana supaya kita nyata keadaan kita kelak? Bagaimana caranya? Kita harus ikut jejak Kristus. Harus. Karena dialah yang sudah menang. Dialah yang diperkenan oleh Bapa. Enggak ada yang lain. Engkau dan saya ini menurut Kolose 3 ayat 3 tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah. Kalau semua hal yang kita lakukan itu dapat membuat kita berkenan bukan karena Kristus, maka ahli-ahli atau semua orang Farisi yang fasih Taurat, ya, yang fasih Taurat gitu ya. Ya, saya nggak mau mengatakan melakukannya dengan benar, ya. Fasih Taurat itu bisa dibenarkan karena Taurat itu kan. Tapi di sini kita bisa lihat sesuatu yang benar-benar benar-benar esensi bahwa kamu memang anak-anak karena apa? Karena kamu percaya diberi kuasa untuk jadi anak. Karena kamu menerima, karena kamu percaya. Jadi kamu jadi anak. Karena kamu anak, ada roh anaknya masuk di dalam kamu, yaitu roh Kristus. Kamu milik Kristus. Tapi setelah itu, jadilah murid Kristus untuk ikut jejak Kristus. Karena kamu dipanggil untuk apa? Menderita. Dia jadi teladan. Ikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya kan? Dan jejak Kristus itu apa? Ibrani 5. Ya, ayat 8, 7, 8, 9. Ya, dia taat. Ya, taat. Ya, taat pada apa yang harus dideritanya, menderita, ya, dan sampai ia jadi sempurna dalam penderitaan itu. Dalam penderitaan dia jadi sempurna. Bahkan saudara tahu, seharusnya dia dipukul 40 kali, tapi kurang 1. Ya, sempurna. Bahkan dengan semua itu dia dimuliakan. Ya, Kristus, bukankah Kristus ya harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi kalau engkau ingin dimuliakan, engkau juga menderita bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, diubah dalam sekejap. Artinya apa? Lu dapat, saudara dan saya dapat tubuh mulia. Di situ saudara dapat melihat dia. Ya, dalam keadaan yang sebenarnya, ya. Kita akan sama seperti dia. Wah, jadi ingat, ya. Yesus bilang waktu perjamuan dengan murid-muridnya, ya, aku tidak akan minum lagi, ya, sampai aku ketemu kamu di dalam kerajaan Bapakku. Minum anggur yang baru, ya, anggur yang baru, artinya yang sama tapi berkualitas langit baru bumi baru. Kinos, saudara, ya, artinya apa? Kita akan melihat dia sungguh-sungguh dengan tubuh yang mulia itu. Jadi kita yang tidak mati, katanya apa tadi? Ya? Diubah dalam sekejap. Ya. Jadi tadi kan kita bicara yang mati. Oh, mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Lazarus dan mungkin saudara-saudara yang akan mati sebelum Kristus datang kembali. Tetapi apa katanya? Kita yang hidup. Oh, kok bisa? Oh ya, karena apa? Kita tidak akan mati semuanya, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini selesai ya, saudara ya. Jadi yang mati maupun yang tidak mati, katanya apa? Nah, kita lanjutkan sedikit saja ya. Apa katanya? Kita menyongsong. Nah, mana nih ya? Ya. Akan diangkat bersama-sama saudara. Yang mati dan yang tidak mati bersama-sama dalam awan apa? Wah, pas lihat tadi Tuhan sendiri turun dari surga, kita menyongsong Tuhan di angkasa. Dia nggak nyampe di bumi, ya. Ya demikianlah. Nah, saudara, ini kata-kata ini akan sangat
mengembangkan kita ke langkah selanjutnya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ceritanya apa dong lanjutannya? Episode selanjutnya apa kalau kita bilang bersama-sama dengan Tuhan? Ini kan baru di angkasa ini. Menyongsong Tuhan di angkasa. Selanjutnya apa? Ya. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam yang namanya apa? Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Ini saudara ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Wah, ini di angkasa ini ceritanya. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya, siapa yang pengantinnya ini saudara? Yang mati dan yang tidak mati tadi diangkat bersama-sama, menyongsong Dia. Pengantinnya telah siap sedia, ya. Dan kepadanya, wah ini saudara kalau lihat-lihat, wah nggak ada yang pasang nih. Biasanya kan ada yang pasang background tuh, ya. Dikatakan apa? Dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Saudara pernah ingat ya kata putih bersih itu ya berasosiasi dengan telah mencuci pakaiannya dengan darah anak domba. Ya, itu ya. Putih bersih itu mencuci pakaiannya dengan darah anak domba. Saudara sedikit mengembangkan ininya ya, fantasinya. Saudara bisa bayangkan bagaimana mencuci ya pakaiannya sehingga menjadi putih ya, itu dicuci dengan darah anak domba. Bagaimana? Karena lenan halus ini rupanya apa? Perbuatan-perbuatan orang benar, dari perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Itu artinya apa? Oh, itulah yang bilang apa? Setiap pikiran kita, perbuatan kita. Nah, tadi malam kan Pak Stefanus bilang pikiran-pikiran yang benar, kan gitu. Pikiran orang-orang benar. Ya, ya kan? Itu artinya apa? Ya, dicuci, ya. Dicuci dengan darah anak domba, ya kan? Gitu. Itu artinya apa sih? Pengudusan sih sebenarnya ya, saudara. Itu artinya pengudusan. Kalau kita masuk lagi ke diagram ini ya. Nih, ya. Pengudusan nih, saudara ya. Inilah proses yang terjadi untuk menjadi manusia baru, ya kan? Menaruh pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus, ya, ya. Pengudusan, ya. Oke. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan katanya apa? Kita akan masuk ke dalam perkawinan anak domba. Yang disebut apa? Nah ini, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Kita berbahagia karena diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi setiap orang nih ya, saudara, yang kemudian menyongsong Tuhan di angkasa masuk ke dalam pesta. Jadi kalau ditanya pesta apa yang kau pasti paling tunggu? Itu ya. Bukan pesta apa itu 25 tahun perkawinan gitu. Atau pesta perkawinan atau pesta pertunangan, bukan, atau pesta Valentine Days ya, Valentine Days, bukan saudara. Yang saudara dan saya paling tunggu adalah pesta perkawinan anak domba, ya. Di sana rancangan damai sejahtera Allah membawa saudara ya dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mulianya perjalanan itu. Makanya saudara, ya, makanya di dalam ini saudara ya, di dalam Wahyu 14 ayat 13 ini dicatat. Ya, ini dicatat ya. Dan aku mendengar suara dari surga, tuliskanlah. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, maka seperti Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kan kenapa berharga? Ya, kenapa bernilai tinggi? Ya, orang yang dikasihinya ini, saudara. Ya, karena apa? Karena mereka akan masuk ke dalam satu apa? Istilahnya apa? Prosesi. Wah, masuk dalam satu prosesi, saudara, ya, yaitu perjamuan kawin anak domba, ya. Dan bahkan di dalam masa-masa penantian itu, saudara, masa penantian
ini saudara ya, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena apa saudara? Ini yang menarik ya. Perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. Nah, saya ingin tambahkan satu ayat, saudara, kalau ingat tadi ya, 1 Korintus 15, saudara ya, ayat 58. Ya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa, apa katanya? Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mereka berhenti dari jerih lelah mereka. Jerih lelah yang mana? Yang cari uang siang dan malam. Yang berangkatnya pagi-pagi, pulangnya malam-malam. Bukan. Ya. Yang mana? Yang dikerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Apapun di dunia ini jatuh ke dalam kesia-siaan. Tetapi dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Semua jerih payah itu tidak sia-sia. Bahkan jerih payah itu menyertai engkau masuk ke dalam pembaringan terakhir. Wah, menuntun engkau masuk ke dalam pembaringan terakhir. Ya, itulah dalam rancangan damai sejahtera Allah yang membawa saya dan saudara melintasi langit yang sementara ini, bumi yang sementara ini, yang akan binasa, yang akan lenyap, dan menembus ke dunia yang akan datang. Bahkan dunia alam maut sebelum sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puncaknya ada di mana, saudara? Kita akan ketemu di satu langit baru dan bumi yang baru. Di sana apa, saudara? Apa katanya? Ia akan menghapus air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya, ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu baru. Ya, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7 paling enak, saudara ya. Barang siapa menang, bukan yang merdeka. Saudara dan saya memang orang merdeka dalam Kristus. Tapi apakah saudara orang menang? Tanya dulu, ikut pertandingan nggak? Iya dong. Kan gitu. Siapa yang merdeka dalam Kristus? Saya. Pasti saudara merdeka. Karena apa? Saudara dimerdekakan dalam Kristus. Sekarang apakah saudara orang menang? Saya tidak tahu. Tanya dulu, ikut bertanding nggak? Nggak mungkin penonton dibilang menang. Ya saudara, kita pasti ikut bertanding. Ya, Ibrani 12 ya. Marilah kita ya menanggalkan segala beban dan dosa untuk masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Saudara dan saya harus menjadi menang. Karena orang menang katanya apa? Wah, ia akan memperoleh semuanya ini. The whole, ya. Dan aku akan, ini yang saya paling suka, ya. Aku, Yahweh bilang, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Selesai itu barang. Kita akan tetangga di surga. Siapa yang mau tetangga di surga? Enggak tahu, saya bukan RW jadi enggak ngatur-ngatur gitu. Oke, teman-teman, tidak berhenti di situ. Coba kita lihat bagian terakhir di Wahyu pasal 22. Ya, tidak biasa kita bahas ini, tapi saya mau menutupnya di sini ya. Saudara lihat ini. Sudah di sana ini, sudah di sana, kita sudah di sana. Bayangkan di sana, jangan cuma bermimpi, sekarang sudah di sana. Lalu ia menunjukkan kepadaku, Rasul Yohanes ditunjukkan sungai air kehidupan yang jernih bagi kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Saudara, kalau lihat kata-kata ini ya, tahta Allah dan tahta anak domba, wah, saudara tidak akan bingung ya. Ya, di sana ada Allah Bapa dan Allah Anak ya. Di tengah-tengah jalan kota. Kota apa ini yang dimaksud? Yerusalem baru. Yerusalem baru, betul. Atau siapa biasanya disebut? Kota Allah. Kota Allah, atau biasa disebut? Bukit Sion, kan? Sering kan? Kau datang ke Bukit Sion, kan? Katanya kota Allah, kan? Atau biasa disebut apa lagi? Tempat perhentian, betul? Ya. Di Ibrani 4 ya, ayat 1 sampai
tempat perhenti. Dia tidak akan sekali-kali masuk ke tempat perhentianku. Itu ya. Oke. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak ada lagi laknat. Dan ini yang menarik. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Tetapi kata berikutnya begini nih, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ininya di sini saudara, itu dua-duanya tuh, Allah dan anak domba. Terus mereka akan melihat wajahnya. Ini menarik ya. Ini kita bahas kata melihat berkali-kali. Ini ujung kata melihat dalam Alkitab. Saya ulang. Ujung kata melihat dalam Alkitab ini. Mereka akan melihat wajahnya. Ini wajahnya, katanya di sini dua-duanya, Allah dan anak domba. Nah, ini nanti kita bahas itu ya. Buat orang terkesan dulu aja. Dan namanya akan tertulis. Namanya, kata singular nih. Singular loh di sini. Namanya itu adalah Allah dan anak domba. Akan tertulis di dahi mereka. Ya. Dan malam tidak akan datang lagi. Nggak ada Zoom kayak gini. Karena di sana malam nggak ada. Dan mereka tidak memerlukan ya cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab apa? Tuhan Allah akan menaringi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita tutup dulu dalam doa ya, untuk firman Tuhan yang luar biasa. Itulah rancangan Allah, rancangan damai sejahtera Allah, ya, yang melintas, menembus dunia yang sementara ini, yang akan binasa akan lenyap, masuk ke dalam dunia yang akan datang, yang kekal selama-lamanya, di mana kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Bapa, aku mengucap syukur, kami semua mengucap syukur, seraya semua yang menyaksikan mengucap syukur. Bahkan malaikat-malaikat di surga. Aku rasakan mengangkat syukur pujian ke tahtamu yang tinggi, yang kudus. Yang memerintah jagat, kendalikan semesta. Terima kasih kebenaran ini. Terima kasih kebenaran yang memerdekakan ini. Dan tuntun kami Tuhan. Untuk sungguh-sungguh dapat terpaut kepada setiap kebenaran ini. Yang terus akan menguduskan, menyucikan kami untuk boleh mengikuti jejak Kristus, supaya kami dapat sampai sungguh-sungguh menikmati kemenangan seperti Kristus sudah menang, supaya kami dapat memelihara iman sampai pada garis akhir. Kami boleh diangkat, boleh menyongsong Engkau, Tuhan kami, di angkasa dan masuk ke dalam pesta perkawinan, perjamuan kawin anak domba itu, dan dapat tinggal selama-lamanya bersama dengan Engkau di langit baru, bumi yang baru, dan dapat melihat Engkau satu hari nanti. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat, pujian, dan pengagungan bagi Allah Bapa, anak domba yang duduk di sebelah kanan Allah, di Allah Roh Kudus yang terus menuntun, menyertai, menghibur kami di tengah-tengah dunia yang sedang hilang dengan segala keinginannya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami datang dengan pujian dan syukur kami. Haleluya. Saudara yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, yes, amin. Amin.